Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Atala Ferdian dari kelas 11 IPS 2. Absen 11. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Apakah kalian pernah mendengar karya tulis ilmiah sebelumnya? Lebih jelasnya bisa disimak di sini. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tujuan dari karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Nah, berikut ini ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah adalah yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga adalah tidak emotif. Karya ilmiah tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan kata baku. Kata baku digunakan agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima ada menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademis dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh adalah terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward atau tidak bertele-tele. Yang kedelapan adalah bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang terakhir, ada menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Nah, lalu berikutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasan berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seorang atau kelompok. Yang kedua adalah artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah
hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang keempat adalah kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah. Namun, kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasa dihadiri ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Berikutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Di dalam struktur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti pembahasan, dan yang terakhir penutup. Begitulah materi karya tulis ilmiah dari saya. Jadi kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang menginformasikan suatu fakta pada pembacanya dan ditulis dengan menggunakan kata baku atau bahasa yang baku. Terima kasih karena sudah menonton video materi karya tulis ilmiah ini sepenuhnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari kata-kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.